Sebagai pewaris keluarga kaya, aku mengejar Lu Lanying selama 5 tahun. Dia tetap tidak terpengaruh. Sampai menunggu kedatangan penakluk kedua. Dia sangat percaya diri. Langsung datang dan menghabiskan malam dengan Lu Lanying. Aku mengakui bahwa penaklukan itu gagal. Siap mundur dengan kecewa. Kemudian siapa sangka tidak dapat menemukan aku. Lu Lanying malah menangis sampai matanya merah. Ketika aku tiba di dunia ini, aku langsung tahu. Bahkan sistem sudah menyerah pada aku. Berdiri di depan pintu rumah Lu Lanying. Melalui papan pintu, aku mendengar tawa mereka berdua. Mencubit kotak coklat di tanganku. Aku berbalik dan pergi. Ini adalah kesempatan terakhir. Aku tetap gagal. Kadang-kadang, kau harus mengakui. Medan magnet antar manusia adalah sesuatu yang sangat halus. Misalnya, jelas Lu Lanying adalah target penaklukanku. Tapi tanpa sengaja aku benar-benar jatuh cinta padanya. Contohnya, tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Dia tidak mau melangkah satu langkah ke arah kebahagiaan dan tawa di seberang pintu. Seperti pisau tajam menancap di hatiku. Hal-hal dalam perasaan, sepertinya tidak pernah ada keadilan. Hanlin baru saja tiba. Dan langsung mendapatkan kelembutan yang selama 5 tahun tidak pernah kudapat. Menunggu hukuman sistem dengan tenang ketika aku pulang. Namun tidak menunggu sampai sistem datang terlambat pada pukul 12:30 malam. Aku malah memberimu kedalaman perasaan khusus. Suaranya tetap suara gadis lembut itu. Hanya terdengar terengah-engah. Mengingat selain target penaklukan, di bidang lain kamu berprestasi baik di dunia ini. Dan juga memperluas skala grup pengajar 2 kali lipat. Memberikan kontribusi tertentu bagi dunia ini. Sekarang ada 2 rencana lanjutan. Pilihan pertama adalah mengganti target penaklukanmu. Masih tetap selama 5 tahun. Jika penaklukan berhasil, kamu dapat kembali ke dunia asal dan memulihkan tubuh yang sehat. Kedua, penaklukan dibatalkan. Kamu tidak bisa kembali. Namun kamu bisa tetap tinggal di sini. Lanjutkan hidup dengan identitas Jiang Yi. Aku terkejut sejenak. Coba strategi lain. Targetnya berada di dunia asal. Aku belum pernah menjalin hubungan asmara. Cinta dan ketulusan satu-satunya babi bodoh semua diberikan kepada Lulan di dunia ini. 5 tahun di Inggris telah menghabiskan semua hayalku tentang cinta dan membuatku tetap di sini. Dunia asal. Aku lemah dan sering sakit. Terikat pada ranjang sakit selama bertahun-tahun. Juga tidak memiliki banyak keluarga. Atau teman. Meskipun dunia ini datang karena strategi. Tetapi ada keluarga. Teman, dan kelompok Jiang yang aku bangun sendiri dengan malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung. Aku bersama rekan-rekan grup melakukan perencanaan dan negosiasi. Membahas ekspansi wilayah. Aku tulus memperlakukan setiap orang di sini. Apakah kamu rela melepaskan setiap hal? Aku mengusap mata yang memancarkan semangat pagi. Sungguh tidak rela melepaskannya. Aku memilih strategi kedua. Aku benar-benar sudah memikirkannya. Setelah memilih yang kedua, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia asal lagi. Aku menutup mataku sebentar. Terima kasih. Sistem juga menghela napas. Kita berdua tidak perlu berlebihan. Selama 5 tahun ini, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Lagi pula kita sudah menjadi pasangan kerja selama ini. Meskipun aku adalah sistem, aku juga memiliki perasaan. Usahamu aku lihat dengan mata. Lu Lanying saat ini tidak cocok denganmu. Hari ini adalah hari terakhir. Besok aku akan melanjutkan pekerjaan berikutnya. Jiang Yi berharap setiap hari ke depan di dunia ini kamu bahagia. Wajah Lu Lanying muncul kembali di kepalaku. Ya. Bahkan sistem pun memiliki rasa saling menghargai dengan aku. Jadi jelas betapa Lu Lanying sangat membenciku. Tapi tidak apa-apa. Aku tidak akan lagi menyukainya di masa depan. Keesokannya aku pergi ke kantor seperti biasa. Membuka ponsel untuk mengurus informasi pekerjaan. PIN masih Lu Lanying. Pesan terakhir masih yang aku kirim kepadanya. Lanying,
Aku sudah belajar membuat coklat nyata yang paling kamu suka. Akhir pekan saya mengantarmu ke sana. Bagaimana? Pesan tidak dibalas. 10 lautan sepenuhnya seperti biasa selama 5 tahun yang panjang. Kecuali beberapa malam dalam ingatan. Dia jarang sekali terharu. Malam selanjutnya seperti pertunjukan satu orang saya. Pertama kali adalah saya dan dia. Kami berdua minum terlalu banyak di pertemuan bisnis lalu pulang. Di jalan. Saya menarik lengan bajunya dan tidak mau melepaskan. Saya juga merusak gaun sutra haute couture panjangnya. Dia jarang tidak menatapku dengan dingin. Padahal dia juga mabuk. Dia tetap tenang menyelesaikan noda di tubuhku dan dia membawaku pulang. Menyikat gigiku. Setelah mencuci muka, dia melemparkanku ke dalam bak mandi. Malam itu, saya tidak sadar. Saat saya memeluknya seperti koala, rasa hangat di bibirnya terasa. Saya mengira saya sedang bermimpi. Ciumannya inisiatif dan lembut. Bibir dan gigi bersentuhan. Malam itu, membawamu tanpa mimpi. Namun ketika bangun keesokan harinya, di sampingku kosong tanpa orang. Hanya melihat pengasuh keluarga lu menyiapkan sarapan. Dengan penuh perhatian bertanya, apa yang saya ingin makan? Malam lain, saya mengalami kegagalan di pasar. Dikalahkan oleh lawan. Kerugian sangat besar. Malam itu, saya duduk sendiri di tepi sungai sambil minum. Mobil Lu Lanying tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Dia berkata, ini kebetulan lewat. Kau sudah menjadi seorang CEO yang hebat. Sebuah kegagalan. Tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Malam itu, dia menemani saya lama di tepi sungai. Akhirnya saya pingsan dalam pelukannya. Dia menyuruh sopir menolong saya masuk ke mobilnya. Membawaku pulang ke rumah. Di dalam mobil, saya terjatuh di pelukannya. Menaikkan kepala dalam keadaan bingung ingin meraih bibirnya. Tapi dia menghindar. Kemudian aku baru tahu. Dia akan mencari aku untuk menghiburku. Hanya karena takut kondisiku tidak baik. Mempengaruhi sebuah pertemuan bisnis besok harinya. Pertemuan itu berhubungan dengan keuntungan internal. Selama 5 tahun tampaknya selalu begitu. Setiap kali aku merasa telah mendapatkan kurma manis. Tapi selalu disiram dengan air es. Fakta kejam berulang kali memberitahuku. Tidak menyukaiku. Tidak sama sekali menyukai masa lalu. Semua itu hanyalah hayalan. Mengangkat tangan. Aku akan membatalkan penempatan atas. Siang itu asisten masuk dan menanyaku. Makanan untuk hari ini. Anda belum memberikannya kepadaku. Aku terkejut sejenak dan tidak melakukannya. Tidak perlu dikirim lagi. Dan masing-masing berada di 2 gedung yang berdekatan tetap memiliki tubuh yang alergi. Makanannya memerlukan khusus. Meskipun begitu, di masa lalu tetap terjadi beberapa kali. Karena tidak sengaja makan bumbu yang alergi. Yang menyebabkan masuk rumah sakit. Aku tidak yakin menyerahkan makanannya kepada orang lain. Maka aku langsung membuatnya sendiri dengan tangan. Tidak peduli betapa sibuk atau lelahnya malam sebelumnya. Aku selalu menyiapkan makan siang untuknya. Meminta asisten mengantarkannya. Tidak perlu lagi mengirimnya di kemudian hari. Aku bilang akan ada orang baru yang membuatnya untuknya. Terlihat bingung. Tapi tetap mengangguk dan pergi. Tak disangka aku tidur siang sampai 1 siang, telepon tiba-tiba berbunyi. Dia dengan nada minta maaf. Maaf mengganggu Anda. Tapi hari ini tidak mengirimkan makanan. Masih menunggu saya dalam keheningan sesaat. Saya sebelum memberi kalian makan siang. Pesanan makan siang khusus standar apa yang kalian pesan untuknya? Ahah. Sepertinya itu makan khusus seharga 1.000 yuan. Kalau begitu, teruskan pesanannya. Selain itu, jalan kelahiran saya. Beritahu Pak Lu kalian. Saya tidak akan lagi mengantar makanan. Tidur siang dibangunkan oleh kebisingan. Manusia tidak bisa menghindari kegelisahan.
Tapi saya tidak menyangka pada pukul 3. Zhao kecil masuk lagi dan berkata kepada saya. Lu Lanying sakit perut. Tampaknya karena makan sesuatu yang terlalu pedas. Di sisi Xiao Li tergesa-gesa. Pak Lu tidak mau pergi ke rumah sakit. Xiao Zhao berkata. Dia berkata dulu ketika Pak Lu sakit perut. Sepertinya kamu pernah membuat sup obat untuknya, coba cari di Baidu. Biarkan dia mencari sendiri di Baidu. Saya mengangkat kepala. Jika dia mencari di Baidu, tetap tidak akan menyarankan pergi ke rumah sakit lebih awal. Lagi pula alergi yang parah bisa menyebabkan kematian. Sebenarnya tidak sepenuhnya menyalahkan Xiao Li. Dulu saya peduli pada Lu Lanying. Dia sedikit sakit kecil. Saya sangat khawatir. Lama-kelamaan Pak Jiang sudah terbiasa memberitahu saya. Saat itu resepsionis lagi menelepon. Resepsionis Pak Jiang memberitahu ada seorang pria bernama Han Lin yang mencari Anda. Dia berkata jika saya menyebut 2 kata, strategi, kepada Anda akan mengerti. Saya terdiam sebentar. Biarkan dia masuk. Setelah Han Lin masuk ke kantor saya, dia melihat-lihat dengan penasaran. Saya adalah apa yang sistem katakan. Saya sebelumnya adalah orang yang memberi strategi. Dia duduk besar di depan saya. Bolehkah saya memanggilmu dengan nama? Saya mengangguk. Tidak masalah. Apakah benar kamu belum berhasil mendapatkan Lu Lanying selama 5 tahun? Saya terdiam sejenak. Itu sangat aneh. Saya rasa dia cukup mudah diatur. Dia mengangkat bahu. Malam tadi dia mengizinkan saya menginap di rumahnya. Saya terkejut. Tentu saja. Itu terjadi saat dia mabuk. Akhirnya tidak jadi karena dia berkedip. Tapi dia terlalu mudah mabuk. Mungkin dia tipe yang mudah ditundukkan. Bibir juga cukup lembut. Rasanya bagus. Aku memotongnya. Kamu datang menemuiku sebenarnya ada apa? Aduh. Dia tampak kesal, sobat. Aku ingin meminta bantuan darimu, ya. Maksudnya? Tidak terlalu suka bicara. Dari siang sampai jam 2 belum makan. Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Duduk sambil bertaruh. Tapi ketika ditanya dia suka makan apa, dia juga tidak menjawab. Hanya bilang biarkan aku yang mengawasinya. Akhirnya aku memesan makanan delivery sesuai selera. Setelah dia selesai makan, perutnya mulai sakit. Aku hampir ketakutan sampai mati. Takut nilai kedekatan semalam. Karena itu menurun. Aku dengar sekretarisnya bilang, sebelum ini, semua makan siang dibuat olehmu. Nah, sobat. Kamu pasti tahu apa yang dia suka. Lagi pula kamu tidak lagi mencoba menggapainya. Jadi bagikan pengalaman menggapainya kepada kami. Sobat, bantu kami ya. Sebenarnya aku tidak punya banyak pengalaman menggapainya. Aku menggelengkan kepala. Meskipun ini tugas game yang kami dapatkan. Tapi di sini setiap orang hidup nyata. Aku selalu merasa harus menukar hati dengan hati. Dia menatapku tampak tidak mengerti. Tapi bukankah mereka hanya dan NPC? Sebenarnya di sini tidak berbeda dengan dunia kita. Aku berkata pelan. Tidak peduli siapa yang ingin kamu. Kamu tetap harus memahami lawan dengan hati. Bukan hanya mengandalkan apa yang disebut pengalaman. Tapi aku tidak punya waktu. Dia terdiam sejenak. Menghela napas, dia berkata. Aku datang ke dunia ini demi ibuku. Ibuku hampir tidak bisa lagi. Aku harus selesaikan tugas dalam setahun agar bisa menyelamatkan ibuku. Dia dengan sakit hati menundukkan kepalanya ke dalam kedua tangannya. Sobat, aku memang harus cepat menyelesaikan tugas. Menyelesaikan tugas dulu baru pulang saja. Aku berdiri dan mengambil sebuah buku kecil dari lemari buku. Di dalam buku ini ada resep khusus yang saya teliti sendiri selama 5 tahun terakhir. Selain itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika dia alergi atau ketika merawat rekan kerjanya. Jika ini berguna bagimu, silakan ambil saja. Dia buru-buru mengambilnya. Namun setelah membolak-balik beberapa halaman, tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ya ampun.
Ini terlalu detail. Sungguh tidak ada panduan yang lebih detail daripada ini. Ini bukan sekadar panduan. Adalah tulus. Tapi kali ini saya tidak dapat mengatakannya. Lagi pula memikirkannya pun terasa konyol. Sebagai seorang yang gagal, apa hak saya untuk mengatakan semua ini? Omong-omong. Saudaraku memohon satu hal kepadamu. Dia menggabungkan kedua tangannya. Meskipun Lulan Ying tahu kamu adalah seorang perencana. Tetapi ini urusan saya sebagai perencana. Tolong bantu saya menyimpan rahasia ini darinya. Tolong. Tolong. Aku terdiam. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang Lulan Ying tahu sesuatu tentang Han Lin menepuk kakinya. Malam kemarin dia mabuk dan mengatakannya sendiri. Dia pernah mendengar percakapanmu dengan sistem. Mengetahui bahwa kamu sedang merencanakan Han Lin. Benar-benar seperti batu kecil masuk ke air. Membuat riak muncul di dalam hatiku. Namun riak itu cepat menghilang. Tahu atau tidak, apa bedanya? Intinya semua sudah berakhir. Beberapa hari kemudian, aku pergi menghadiri sebuah jamuan bisnis. Lulan Ying juga pergi. Di sampingnya memang Han Lin. Dia memeluk lengan Han Lin. Aku hanya melirik sekilas. Lalu berbalik dan terus tersenyum bersama orang lain. Berbasa-basi sosial juga membutuhkan tenaga. Tapi kadang tidak bisa tidak melakukannya. Sementara aku sedang berbincang dengan CEO Xie. Dia tiba-tiba melambaikan tangan di belakangku. Ketika saya menoleh, hanya melihat Lulan Ying datang. Han Lin tidak berada di sisinya. Baru saja terdengar kabar. Saya baru-baru ini mendengar beberapa rumor. Apakah dua hal baik yang mendekat itu benar adanya? Dulu juga bukan tidak ada yang memukul. Pergi bersama Lulan Ying. Setiap kali saya selalu menjadi bodoh menunggu dia berkata sesuatu yang membuat saya terkejut. Itu memang cukup konyol. Lulan Ying tampak tenang. Tidak seperti biasanya yang gelap terbuka. Tapi juga tidak bersuara. Direktur Xie. Itu cuma rumor. Tidak dapat dipercaya, tepuk-tepuk dia. Selain itu, hari ini dia membawa pasangan pria yang tampan. Anda tidak melihatnya. Aduh. Mata Presiden Xie yang tajam menatap kami berdua di wajah. Saya belum melihatnya. Lalu mengobrol beberapa kalimat secara santai. Saya mencari alasan untuk pergi ke balkon lantai 2. Ini ada beberapa hal. Setiap kali saya lelah, saya suka duduk di sini beristirahat. Di belakang kursi ada sebuah pintu yang menghubungkan ke ruang istirahat di lantai 2. Ini tidak bisa diabaikan. Saya duduk. Seorang pria yang familiar di dalam melintas dengan jelas. Sistem. Jiang Yi memang sangat bodoh. Apakah kalian tidak melakukan wawancara ketika memilih penyerang? Hahaha. Tidak hanya melihat wajah, kan? Saya hanya berakting di depannya saja. Dia malah mempercayainya. Kata ibuku yang sakit itu omong kosong. Dia bilang akting saya terlalu bagus. Atau dia terlalu bodoh. Bodoh tapi masih bisa menyaingi saya. Tidak heran 5 tahun belum selesai. Lulan Ying sungguh terkesan. Jujur saja. Dia hanyalah seorang pecundang yang tinggal di dunia ini. Sekarang hanya NPC dalam permainan saya. Bahkan mengajari saya. Membuat saya tulus memperlakukan setiap orang. Hahaha sangat lucu. Berisik. Saya berkata di dalam tiba-tiba menjadi tenang, jarang-jarang. Su terdengar berderak. Pintu terbuka. Han Lin berdiri di depanku dengan wajah pucat. Jiang Yi memberi kamu sebuah nasihat. Aku masih lajang. Pintu ini tidak kedap suara. Kamu mengganggu istirahatku. Ekspresi di wajahnya berubah lagi. Saudara, jangan salah paham. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Kata-katanya tidak penting lagi. Dia agak terburu-buru. Sebagai pria dewasa, kamu tidak akan begitu sempit hati. Karena itu, beritahu Lulan Ying bahwa aku adalah penakluknya. Aku menggelengkan kepala. Tidak akan begitu.
Aku tidak tertarik ikut campur urusan kalian. Kamu bisa tenang. Tapi mulai sekarang, tolong jangan muncul di depanku. Juga jangan datang meminta taktik dariku. Karena aku tidak menyukaimu. Dia menggigit bibirnya. Akhirnya dia mengucapkan sesuatu. Dia berbalik dan pergi. Mungkin pergi ke balkon mencari Lu Lanying. Akhirnya kembali tenang. Aku menutup mata untuk beristirahat sejenak, lalu membuka mata. Namun melihat Lu Lanying berdiri di depanku. Tidak tahu kapan dia datang. Karena ini, aku menyadari berapa lama aku telah menontonnya. Setiap kali lelah, aku melarikan diri ke sini. Dia membuka mulut dan berkata, "Ada sesuatu." Aku berdiri sambil mengerutkan alis. Dia menyentuh Han Lin. Pikiran sederhana. Aku dan dia hanya memiliki hubungan atasan-bawahan biasa. Jangan. Karena aku membawanya ke sini untuk menyulitkannya. Ternyata dia datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Aku menatap Lu Lanying. Tiba-tiba aku agak merasa lebih khawatir tentang diriku di masa lalu daripada bos Lu. Aku tersenyum pada asistenmu. Kenapa aku menyusahkan dia? Apakah karena cemburu dia bisa berada di sisimu? Dia mengerutkan alis. Jangan sengaja berkata begitu. Lu Lanying. Aku tidak akan lagi menaklukimu. Dia terkejut. Apa yang kamu katakan? Sekarang sudah tidak perlu lagi menyembunyikannya. Kau sudah lama tahu bahwa aku membawa misi penaklukan, kan? Aku tersenyum. Itu malam itu? Benar? Setelah Han Lin memberitahuku. Aku berpikir lama. Dialogku dengan sistem selalu dilakukan dengan hati-hati saat tidak ada orang. Hanya malam itu. Malam pertama kali aku dan dia. Di tengah malam aku terbangun karena minum. Hanya merasakan manisnya hati yang penuh seperti obat meluap. Tidak bisa tidur apapun. Melihat Lu Lanying yang sedang tidur lelap. Aku melangkah pelan-pelan turun dari tempat tidur. Berlari ke ruang tamu memanggil sistem. Sistem, sistem. Apakah aku segera berhasil menaklukkan? Bagaimana mengatakannya? Hubungan dekat tidak sama dengan keberhasilan menaklukkan. Kamu juga harus membuatnya jatuh cinta padamu. Aku teringat ciuman penuh semangatnya sebelum tidur. Penuh percaya diri. Sistemku tertawa, berkata dia akan mencintaiku. Maka aku akan membantumu sukses lebih awal. Saat itu aku kira juga akan senang berputar-putar. Aku berkata beberapa hal lagi kepada sistem. Aku tiba-tiba mendengar suara lemah. Aku segera menenangkan suara pemula agar tidak berisik. Aku cepat kembali ke kamar dengan langkah ringan. Lu Lanying masih terlelap. Aku lega. Mungkin saat itu kau sebenarnya sudah bangun. Mendengar dialogku dengan sistem. Kan? Aku tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa. Anggap saja maaf secara diam-diam. Mengganggumu begitu lama. Tapi tenanglah. Tidak akan lagi di masa depan. Aku berbalik dan pergi. Namun tangan tiba-tiba ditangkapnya. Kau berkata tidak akan lagi. Maksudnya apa? Dia menatap dengan mata lebar, suaranya mengandung sedikit kesulitan. Pagi yang terasa. Artinya karena kau tidak mencintaiku. Misi penaklukanku sudah berakhir dengan kegagalan. Sistem sudah pergi. Aku tidak akan pernah menaklukkanmu lagi. Kamu bisa tenang. Mulai sekarang saya tidak akan lagi berkomunikasi denganmu di luar pekerjaan. Tentu saja. Jika kamu bahkan tidak mau berkomunikasi tentang pekerjaan. Juga tidak bersedia. Saya dapat secara bertahap mengurangi kerjasama dengan Lucy. Meskipun saya rasa tidak perlu berkonflik dengan uang. Berbalik dan pergi. Jadi selama bertahun-tahun kamu mengatakan menyukainya saya. Hanya untuk taktik, di belakangnya tiba-tiba terdengar suaranya. Langkahku terhenti. Dia melangkah mendekat satu langkah. Kamu menganggap serius bahwa aku hanya dianggap sebagai target taktik. Tidak ada perasaan lain sama sekali. Bukan begitu. Namun ketika cinta yang menggelora menghilang total. Penjelasan ada artinya apa? Terserah bagaimana kamu memikirkan itu.
Manusia selalu suka mempercayai hal-hal yang mereka ingin percayai. Selama 5 tahun, saya selalu naif. Berpikir bahwa perasaanku sudah meresap dalam kepedulian detail-detail kecil. Tatapan penuh perasaan dan tak terhitung banyaknya upaya yang gigih. Meskipun dia tahu siapa penakluk hati itu. Namun cinta dan ketulusan dapat dirasakan. Tapi dia memilih mempercayai dugaan dirinya. Mengabaikannya. Di belakang terdengar langkah kaki tiba-tiba. Catatan kuliah. Lulan Ying berusaha maju, menangkapku yang tergesa-gesa seolah-olah memegang sesuatu yang hampir hilang. Tapi aku sebenarnya bukan harta karunnya. Kamu tidak pernah menipuku. Benar. Kamu sebenarnya tidak mencintaiku. Dia menatap mataku sambil bertanya. Aku tahu apa yang dia inginkan. Memberi jawaban sebagai bukti. Dia tidak salah menebak. Juga tidak melakukan kesalahan. Jawabanku, ketika menatap balik matanya, semuanya tulus. Aku berkata apa? Dia terkejut. Aku datang dengan misi menaklukimu. Tapi aku juga benar-benar mencintaimu. Lulan Ying dalam dunia bisnis berfluktuasi. Kamu seperti aku. Kamu jelas terbiasa memahami hati orang. Apakah memang tidak pernah menyadarinya? Apakah perasaanku terhadapmu selama ini semuanya tulus? Saat aku pergi, Lulan Ying masih berdiri kebingungan di balkon, mengobrol sebentar lagi dengan beberapa rekan bisnis. Saya bersiap untuk pulang ke rumah. Xiao Zhao menunggu saya di pintu. Apakah Pak Jiang langsung pulang? Jika Pak Lu di sisi itu tidak menunggu, ikut serta dalam kegiatan sebelumnya juga tidak apa-apa. Atau menghadiri rapat juga tidak apa-apa. Saya akan menunggu bersama Lulan Ying. Dia secara alami tidak tahan minum, namun menarik. Di dunia bisnis tidak mungkin tidak minum alkohol. Setiap kali tanpa melihat asisten membantunya naik mobil. Saya tidak tenang. Namun Xiao Zhao berbisik memberi peringatan di sana. Sepertinya Pak Lu terus menatapmu, saya terkejut sejenak. Ketika menoleh, Lulan Ying entah kapan juga tiba di pintu aula dan berdiri di samping Han Lin yang tidak jauh. Terlihat ia tertawa dan mengatakan sesuatu padanya. Namun matanya terus menatapku. 4 mata bertemu. Kali ini saya yang duluan mengalihkan pandangan. Mata melayang pergi. Mulai sekarang tidak akan menunggu lagi. Beberapa hari berikutnya saya sangat sibuk. Karena ulang tahun nenek sudah dekat. Saya mengadakan pesta ulang tahun untuk nenek di rumah. Mengundang beberapa teman nenek. Termasuk kakek dari keluarga Lu. Tidak disangka Lulan Ying juga datang. Dia membawa sebuah bros yang cukup cantik. Saya berpikir lama baru teringat. Ini pada suatu tahun. Hadiah ulang tahun yang saya berikan kepadanya. Bahkan desain bros itu saya buat sendiri. Namun dia belum pernah membawanya. Saat makan, saya dengan sukarela memberikan mie buatan tangan saya kepada setiap orang tua. Nenek dari keluarga Chen melihat saya dengan perasaan tak terhentikan. Aduh, kenapa saya tidak punya cucu seperti Xiao Yi? Mie ini terlalu enak, ya? Tampan saja tidak masalah. Bisa mengelola perusahaan dan ternyata juga pandai memasak. Pak Jiang lama. Bagaimana Pak Jiang bisa memiliki cucu yang sehebat ini? Tidak ada harapan lagi. Nenek tertawa riang. Itu genetik. Beberapa orang tertawa bersama. Nenek lain kemudian melihat ke samping. Lulan Ying yang tenang. Bercanda mengatakan. Bibi kecil juga tidak kecil lagi. Kapan kamu berencana menikah? Dulu di situasi seperti ini memang pernah ada orang tua yang menggoda. Aku dan orang yang menyukainya jelas terlihat oleh mata yang tajam. Tapi dia tidak pernah menanggapi. Aku berdiri sambil tertawa memberi nenek ini kukusan. Aku masih lajang. Jika kamu mengenal yang cocok, silakan perkenalkan kepadaku. Nanti kalau jadi pernikahan, aku akan memberi kamu amplop merah besar. Di seberang, gelas terbalik, pelayan kebingungan. Membantu dia mengelap meja dan noda pada bros. Aku yang melakukannya. Terima kasih padanya. Dengan suara lembut, juga begitu. Apakah nenek juga mau memperkenalkan cara menghapus bros? Aku tidak perlu.
Terima kasih nenek yang hadir. Termasuk nenekku, orang tua semua sangat cerdik. Lalu makan lagi sebentar. Nenekku tiba-tiba bertanya kepada. Apakah kakek ingin bermain satu ronde lagi dengan dia? Kakek secara alami menerima tantangan. Sedangkan beberapa kakek nenek lainnya menyatakan ingin menonton. Meja makan langsung menjadi kosong. Aku dan. Sejujurnya, dulu kesempatan berdua seperti ini aku tidak sempat merasa senang. Aku akan memeras otak mencari topik segar dan menarik. Untuk diceritakan kepadanya. Tapi sekarang tidak ada lagi keinginan untuk berbicara. Di sisi lain aula sangat meriah. Para pemain catur. Yang ingin melihat, aku dan di sisi ini. Namun selain mangkuk dan sumpit keduanya. Tidak ada suara lain yang kamu buat. Dia tiba-tiba bertanya, membuat adonan itu keterampilan. Dari siapa kamu belajar? Aku meletakkan mangkuk. Jika kamu merasa tidak enak, kamu boleh tidak memakannya. Dia terkejut. Aku bukan, aku sudah kenyang. Aku berdiri dan pergi ke teras lantai 3. Nenek sangat meriah. Jadi hari ini aku menyiapkan kembang api di teras. Ternyata dia ikut naik. Aku bantu ya. Sudah tidak ada lagi. Nanti turun saja, tunggu lihat. Tapi dia masih tidak pergi. Masih ada urusan. Aku kemarin pergi ke pusat perbelanjaan. Kebetulan melihat sebuah dasi. Sangat cocok untukmu. Salah, kan? Hari ini ulang tahun nenekku. Bukan urusanku. Aku terjebak lagi. Saat aku selesai memeriksa semuanya dan bersiap turun. Dia tiba-tiba berbicara lagi. Malam itu. Aku memang mendengar percakapanmu dengan sistem itu. Saat itu aku tidak tahan ditipu. Jadi aku baru pergi keesokan paginya. Kamu tidak mendengar semua yang kukatakan. Dia terdiam. Sebenarnya malam itu aku juga mengatakan hal lain. Setelah memastikan dia tertidur, aku berlari ke ruangan lain. Diam-diam menanyakan satu pertanyaan lagi ke sistem. Aku bertanya kepada sistem. Jika akhirnya aku berhasil menaklukkan, apakah aku bisa memilih untuk tetap tinggal di dunia ini? Aku mengangkat kepala menatap langit malam yang gelap. Aku berkata, aku tidak rela meninggalkanmu. Aku ingin selamanya bersamamu. Malam itu aku sangat bahagia. Bukan hanya karena hubungan kami menjadi lebih erat. Lebih karena sistem akhirnya setuju membantu aku mengajukan rencana. Setelah berhasil, membuatku tetap di sisimu. Tinggal di dunia ini. Mungkin satu kata menjadi ramalan. Aku memang tetap tinggal di dunia ini. Hanya saja tidak ada lagi hubungan dengan Lulaning, begitu saja. Aku berbalik turun. Lulaning berhenti sejenak. Mengejar naik kembali. Tante Jiang di kantor manajemen gerbang berkata. Ada Tuan Han yang mencari kamu. Ibu Sang di pintu tangga berkata. Apa yang Han Lin datang untuk? Aku bingung keluar hanya melihat Han Lin memegang kotak hadiah. Berdiri di depan pintu villa. Lulan Ying mengikutinya. Melihat dia juga bingung. Apa yang kamu datang untuk? Aku mendengar nenek Jiang merayakan ulang tahun. Jadi aku membuat hadiah kecil. Dia tergagap. Pak Jiang tidak akan menolak. Betul kan? Saya ingat jelas bahwa saya pernah memberitahunya. Jangan muncul lagi di depan saya. Jiang, bisakah kamu datang sebentar? Dia tampak sangat hati-hati. Dia melangkah 2 langkah ke depan. Dia tiba-tiba mendekat ke telinga saya. Saudara, saya telah mencapai tahap kunci dalam strategi. Minta tolong kamu perankan peran ini. Sambil berkata, dia tiba-tiba meraih tangan saya dan hadiah yang ada di tangan. Lemparkan sendiri keluar. Seluruh tubuhnya melangkah mundur beberapa langkah dan jatuh duduk di tanah. Ekspresinya penuh rasa sakit. Melewati saya seperti Lulaning. Sedangkan saya membelakangi Lulaning. Dari sudut itu, dia tidak dapat melihat jelas gerakan tangan saya. Tiba-tiba mengerti maksud Han Lin. Saya menghela napas. Memang Lulaning berlari mendekat.
Ada apa? Dia mengerutkan alis, Lan Ying. Saya tetap dalam posisi terjatuh. Terlihat menyedihkan. Saya hanya ingin memberi hadiah itu kepada Pak Jiang. Tapi kamu tidak diundang. Seharusnya tidak datang ke Lu Lan Ying. Dia membuka mata lebar seakan tidak mengerti. Mengapa alur cerita tidak berkembang sesuai bayangan? Namun hasil ini sebenarnya sudah diprediksi. Lu Lan Ying yang saya kenal tidak akan terpengaruh oleh trik kecil semacam ini. Mungkin dia pernah bersikap dingin terhadap saya. Tapi dia bukan gadis bodoh dalam novel. Intinya, bahkan trik sederhana ini tidak menyadari bahwa keluarga Lu sudah lama dipuja olehnya. Trik Han Lin memanfaatkan kegagalan saya dan meleset. Akhirnya, Lu Lan Ying menelepon ke area villa. Pengurus dan keamanan mengusir Han Lin keluar. Setelah sekitarnya kembali tenang, Lu Lan Ying menoleh dan berkata kepada saya, "Maaf. Hari ini ulang tahun nenek saya. Saya menghela napas karena pacarmu kecil ini membuat keributan." Baik. Lu Lan Ying mengerutkan alis. XML. Translate_text. Dia bukan pacar kecilku. Dia tiba-tiba menghalangi saya di depan sambil menjelaskan. Aku menyukai kamu, dan aku terkejut. Tanpa sebab, melihat dia menarik tanganku. Tangan Lu Lan Ying sangat cantik. Berapa kali di masa lalu, aku menantikan sepasang tangan yang cantik seperti ini. Akan secara sukarela menarik tanganku. Aku sudah berpikir jelas. Yang aku sukai adalah kamu, sebelumnya aku hanya mengira kamu mendekat dengan niat lain. Aku tidak ingin jatuh cinta. Hanya untuk menyelesaikan misi dan memanfaatkan kamu. Aku tidak ingin mengorbankan perasaanku. Namun hanya mendapatkan penipuan. Itulah mengapa Lu Lan Ying. Aku pernah mendengar sebuah kata. Aku yakin cinta sejatinya tidak pernah berbohong. Aku perlahan melepaskan tangannya. Lu Lan Ying. Kamu tidak mencintaiku. Yang kamu cintai hanyalah dirimu sendiri yang tidak ingin terluka. Setelah menyalakan kembang api dan mengantar semua tamu pergi, aku kembali ke villa. Orang-orang tua ini semuanya makan dengan baik. Sedikit. Ibu Zhang sambil merapikan berkata. Nenek. Nenek terdiam. Aku tidak suka dia lagi. Nenek memegang bidak catur. Tatapannya berkilau. Sudah menyukainya selama 5 tahun. Kata. Jika tidak suka, maka tidak suka saja. Aku menundukkan kepala. Apakah Anda merasa saya terlalu sembrono seperti ini? Udara tenang. Dia tiba-tiba meletakkan bidak catur. Menegakkan punggung cucunya. Menurutmu, orang seperti apa di dunia ini yang memiliki hak untuk bersikap sembrono? Aku mengangkat kepala dengan kebingungan. Melihat dia, yang berusia 20-an, sudah mengambil alih sebuah grup. Dalam beberapa tahun singkat, ia menggandakan ukuran grup tersebut. Mencapai prestasi yang tidak pernah dicapai oleh kakek neneknya dalam setengah hidup mereka. Apakah menurutmu orang seperti itu memiliki hak untuk bersikap sembrono? Nenek. Aku terpaku menatapnya, lalu dia tersenyum. Dia merunduk dan menyentuh kepalaku. Kau memang terlalu tidak bersikap sembrono. Sekarang kau bisa bersikap sembrono. Nenek belum sempat merasa senang. Sudut matanya terasa perih. Aku melangkah maju seperti anak kecil, memeluk leher nenek. Terima kasih, nenek, anak bodoh. Dia berkomentar. Di dunia ini, selain cinta, ada banyak hal baik lainnya. Setelah ulang tahun nenek, aku kembali terjun ke dalam pekerjaan yang sibuk. Hari itu, aku sedang bekerja di kantor ketika pintu tiba-tiba terbuka. Ternyata itu adalah sepupu jauhku yang menjalankan perusahaan model di luar negeri.
Dia masuk bersama 10 pria tampan dengan warna kulit yang berbeda-beda. Apa yang sedang kulakukan? Sepupu itu duduk di sofa di sebelah. Memberikan sebuah kotak kepadaku. Ini hadiah yang diberikan nenek kita kepadamu. Aku menerima kotak itu tanpa alasan. Saat dibuka, di dalamnya ada sekeping kertas. Di atasnya terdapat catatan nenek. Cucu. Nenek bukan orang yang kuno. Nenek akan selalu mendukungmu apapun yang terjadi. Teh hampir tersengat keluar dari mulutku. Bisakah kamu menjelaskannya kepadaku? Apa yang terjadi ini? Aku menggertakkan gigi sambil menatap sepupu itu. Dia menatapku dengan mata lebar yang tak bersalah. Bukankah begitu? Pagi ini saya pergi mengunjungi nenek tua. Dia berkata kamu belum punya pacar. Jadi saya memberi nenek tua beberapa pengetahuan. Orang tua itu merenung lama setelah itu. Lalu dia berkata kepada saya untuk membawa orang itu. Semua itu adalah model terbaik di perusahaan kami. Lihatlah, mana yang kamu suka. Tinggal di sini untuk mengobrol denganmu. Saya memberi batas 1 menit untuk kamu mengusir semua orang. Sepupu perempuan, jangan. Kakak. Saya susah payah membawanya. Melihat 10 pria tampan di depan. Saya mengernyitkan alis. Baiklah. Biarkan mereka pergi ke area kantor luar sebagai karyawan. Ayo beri mereka makanan penutup. Kamu benar-benar tidak mau menyisakan satu pun? Pendanaan putaran ketiga perusahaanmu tidak diinginkan lagi, ya? Sepupu perempuan langsung berubah muka. Setelah 10 pria tampan keluar segera. Sepupu perempuan masih lambat-lambat. Ada urusan lain. Dia mendekat. Kak. Saya dengar di belakang kantor kamu ada game yang sangat bagus. Boleh saya lihat? Kalau nanti masih bercanda dengan nenek tua. Jari saya menghitung di atas meja, tidak akan. Dia mengangkat kedua tangan menjamin itu baik. Di belakang kantor saya ada game kecil pribadi yang dibangun. Saya membawanya ke sana dan menunjuk peralatan. Kamu bisa memilih sendiri jika mau. Latih sepupu perempuan yang kamu suka. Lalu dengan semangat pergi angkat beban. Sudahlah. Dia. Jangan pedulikan lagi. Aku dilahirkan di jalan. Tarik tirai ke atas, ya. Dia dengan senang hati menarik tirai. Tapi tanpa sengaja tersandung. Aku buru-buru membantunya dengan posisi itu. Dari seberang terlihat agak seperti sedang berciuman. Dan dengan suara, Swiss. Tirai tertarik, waktunya pulang kerja. Sepupu perempuanku membawa 10 pria tampan untuk bersamaku satu persatu. Lebih dari alisku yang kram. Katakan padanya. Tidak apa-apa. Tidak perlu lagi datang. Lagi-laga sepanjang sore terasa tidak ada seorang pun karyawan wanita yang dalam kondisi bekerja. Bahkan beberapa karyawan pria tidak sampai ke sekretariat. Xiao Zhao belum pergi. Kenapa masih belum pulang? Aku bertanya secara santai padanya dengan wajah murung. Karena Xiao Li harus lembur hari ini. Xiao Li yang masuk ke ruangan. Apa hubungannya dia lembur denganmu? Dia adalah pacarku. Bos Jiang mungkin sudah menyadari. Apa yang dia katakan? Adik perempuan cepat berdiri. Tampak hampir menangis. Itu, kita memang tidak ada hubungan. Aku memang terkejut. Tapi tidak berencana campur tangan. Lumayan bagus. Kebebasan berpacaran. Jangan karena aku punya kekhawatiran. Tidak heran Luo tahu semua gosip. Sebenarnya kami berdua juga karena membantu Anda dan Bos Luo menyampaikan pesan, mengantar makanan, dan sebagainya. Perlahan-lahan menjadi bersama. Dia agak malu. Omong-omong, Bos Jiang. Apakah Anda tahu? Bos Luo terluka. Bos Luo tidak tahu apa yang terjadi. Sore hari ia dipotong tangan oleh pecahan cangkir teh,
Xiao Li akan membawanya ke rumah sakit untuk dijahit. Jadi sekarang belum pulang kerja. Sepertinya kamu tidak begitu peduli padanya. Menyentuh kepalanya, ya. Aku tersenyum. Jadi kedepannya urusan Bos Luo tidak perlu lagi kamu beritahu aku. Keesokan harinya, aku di lobi lantai 1 kantor bertemu dengan Lu Lanying. Tangan kanannya masih terasa panas karena perban. Bisakah kamu memberi saya sedikit waktu? Dia berkata pelan kepada Lu Lanying. Aku menghela napas. Jika itu masalah pekerjaan, biarkan orang di bawahnya, bukan urusan pekerjaan. Dia menahan saya. Aku memohon. Ahi. 5 menit? Memang 5 menit. Aku mengerutkan kening. Menatapnya, dia mengulurkan tangan dan memegang tanganku. Ahi. Jika yang kamu pedulikan adalah Han Lin. Karena dia marah. Aku sudah menjelaskannya kepadanya. Aku mengakui bahwa dulu aku memang berniat membuatmu marah karena dia. Aku benci diri yang selalu kamu kendalikan. Aku ingin membuat diriku menyukai orang lain. Mencoba menyukai seseorang yang tulus terhadapku. Tapi aku menyadari aku tidak bisa melakukannya. Sekarang aku baru sadar bahwa aku benar-benar tidak tahan melihat orang lain di dekatmu. Suaranya menjadi lembut. Jangan marah lagi, ya? Lu Lanying. Kamu salah paham. Aku berkata dengan suara bergetar. Urusan kami berdua tidak ada hubungannya dengan orang lain. Aku juga tidak marah padamu. Aku hanya tidak mencintaimu. Namun mungkin kamu belum membedakan apa itu rasa kepemilikan. Apa itu cinta? 5 tahun terakhir. Jelas ada rasa dendam di hatimu. Tapi tidak memberitahuku. Tidak mau menyukainya aku. Namun tak pernah memblokirku. Menerima kebaikanku. Namun selalu menolakku. Dan selalu membuatku memeluk harapan tipis. Menantikan. Mungkin kali ini. Lain kali. Dia akan menoleh dan menatapku. Kamu hanya tidak ingin sesuatu yang seharusnya milikmu diambil. Bukan. Bukan. Ekspresinya penuh rasa sakit. Dengan keras menggelengkan kepala, aku benar-benar mencintaimu. Di antara tarik-tarik keduanya. Jadi mereka juga tidak ingin saya berhasil. Menghadapi orang yang suka mengacau dan bersikap keras. Tidak ada keharusan untuk berdebat secara logika. Satpam. Saya menoleh, langsung ada orang yang maju. Han Lin diusir keluar pintu. Masih berteriak. Namun Lu Lanying ketika mendengar kata strategi, hanya terpaku di tempat. Dia menunduk dengan tangan gemetar. Mengambil buku catatan yang tergeletak di tanah. Namun itu adalah yang dia minta dari saya. Karena dia tidak membutuhkannya lagi. Buang saja. Namun dia malah terus mencengkeram buku itu, tidak melepaskannya. Tampaknya masih belum pulih dari keterkejutannya. Lihatlah Lu Lanying. Apa yang dulu kamu anggap pasti belum tentu benar. Bagaimana menilai ketulusan sebenarnya? Kamu tidak pernah mengerti. Dan saat mengungkap kebenaran, datangnya lebih buruk daripada yang dibayangkan. Lebih tak terduga. Tante. Dia berkata dengan suara gemetar. Semua itu memang benar, aku menatapnya langsung. Dengan mata yang tenang berkata. Aku dan Han Lin keduanya adalah penakluk. Setelah itu,
Lulaning mulai menyiapkan makan siang di dua meja kerja dengan penuh perhatian. Pesan perhatian harian. Sesekali hadiah kecil. Katanya dia belajar memasak. Semua tampaknya berbalik arah. Dia tiba-tiba merendahkan sikapnya. Katanya akan melakukan semua yang pernah kulakukan untukku. Namun hatiku tetap tenang. Beberapa bulan berlalu. Aku selain pekerjaan tidak terlalu memperhatikan. Dia tetap bersikeras. Hari itu ketika pulang kerja, langit mulai hujan. Gerimis tipis. Aku keluar dari gedung perusahaan. Menemukan dia seperti biasa berdiri di pintu perusahaan menungguku. Kali ini aku tidak mengabaikannya. Tapi aku berjalan mendekat. Saat kami berjalan bersama, matanya bersinar. Baik. Keduanya tidak membawa payung. Menyusuri sudut jalan. Apakah kamu masih ingat di mana pertama kali kita bertemu? Dia terdiam. Itu di hari ketika di kedai kopi pinggir jalan itu. Aku sangat bersemangat. Karena di dunia ini aku berusia 22 tahun. Aku akhirnya bisa mengetahui siapa sebenarnya target percintaanku. Lalu aku melihat cinta pada pandangan pertama. Satu pandangan selamanya. Kemudian sistem berkata kepadaku. Target percintaanku adalah kamu. Kau tahu betapa bahagianya aku pada saat itu. Orang yang aku suka pada pandangan pertama. Ternyata adalah target percintaanku. Di mana lagi di dunia ini bisa menemukan hal yang lebih beruntung daripada ini? Bibi. Dia mengulurkan tangan dengan canggung. Aku menghindar sambil tersenyum melihatnya. Hal tentang Laning ini selalu menjadi rahasia yang kupendam di hati. Sebuah rahasia yang berhubungan dengan perasaan berdebar. Saat pertama kali aku mulai mendekati kamu. Sebelum tidur di malam hari. Aku pernah lebih dari sekali memikirkan malam pernikahan kita. Bagaimana aku akan menceritakan rahasia ini kepadamu? Aku akan dulu menciummu dengan lembut sambil bersikap misterius. Menunggu kamu memohon. Aku diam-diam berbisik di telingamu. Sayang. Sebenarnya aku memiliki sebuah sistem. Dia memintaku untuk mendekatimu. Tapi kau tahu tidak? Sebelum sistem memintaku mendekatimu, aku ternyata sudah jatuh cinta padamu. Hanya saja tidak seperti yang dibayangkan pada malam itu. Aku menunggu selama 5 tahun namun tidak pernah menunggu Ai. Dia meraih tanganku. Setelah mata berair. Aku tidak akan membuatmu menunggu lagi. Kita. Kau salah mengerti maksudku. Aku menggeleng kepala memotongnya. Alasanku bisa tenang menceritakan semua ini kepadamu sekarang. Adalah karena aku benar-benar melepaskan semangat penuh selama 5 tahun itu. Cintaku padamu sudah tidak ada lagi. Lulaning, mari kita akhiri di tempat awal. Lulaning terdiam. Selama beberapa saat. Dia menggelengkan kepala. Ai. Aku tidak akan melepaskannya. Aku mencintaimu. Saya tahu saya menyadari bahwa mencintaimu sudah terlambat. Namun sekarang memperbaiki bukanlah terlalu terlambat. Ai, saya akan berusaha 2 kali lipat untukmu. Hari-hari yang akan datang. Aku akan menemanimu. Kamu ingin pergi kemana? Aku akan ikut pergi bersamamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan ikut melakukannya bersamamu, terlalu terlambat. Tidak terlambat. Dia menggenggam tanganku dengan kuat. Bukankah sekarang adalah waktu yang terbaik? Kamu tidak perlu lagi merasa tertekan oleh strategi. Aku juga telah menyadari hatiku. Berikan aku satu kesempatan. Mulai sekarang kita akan baik-baik saja, ya? Saat itu, dari tidak jauh terdengar sebuah tawa dingin. Kalian baik-baik saja. Lalu aku berbalik, ternyata itu Hanlin yang sudah lama tak terlihat. Lulaning, dalam beberapa bulan ini aku telah melakukan begitu banyak hal untukmu. Kenapa kamu mengabaikannya? Bagaimana kamu bisa begitu dingin hati? Begitu kejam. Apakah kamu tahu apa yang akan aku hadapi jika strategi gagal? Dengan alasan apa kamu tidak menyukainya? Bagaimana kamu bisa tidak menyukai catatanku? Di kepalaku tiba-tiba terdengar suara sistem. Sistem. Aku terkejut. Kamu kembali.
Aku takut kamu dalam bahaya. Hati-hati, penyerang di seberang selalu tidak disebutkan. Maka keadaan mentalnya mencapai batas kritis. Sebelum kata-katanya selesai, Hanlin di seberang sudah mengeluarkan sebuah pisau. Wajahnya pucat, tertawa dengan menakutkan. Mengapa Jiang Yi bisa mundur dengan selamat setelah strategi gagal? Padahal aku harus dihapus oleh sistem. Di mana kamu? Keluarlah. Dia memegang pisau dan berteriak. Memberi hadiah karena dia curang. Kenapa dia tidak bisa mati, padahal dia juga gagal? Sistem di seberang tampaknya mengucapkan sesuatu. Aku tidak mau, aku tidak mau. Dia berteriak dengan histeris. Tiba-tiba ia menyerangku dengan pisau. Xiao 11 Lulan Ying berteriak. Pada saat itu, aku langsung berbalik dan merebut pisau. Dengan menepuk, dia menekan Hanlin ke tanah. Tolong, tatapan tak percaya yang berbalik darinya memudar. Bagaimana mungkin? Keluargaku takut aku diculik. Sejak kecil berlatih seni bela diri untuk menghadapi kamu. Tetapi lebih mudah kalau kita melepaskan. Dia terjatuh duduk di tanah. Aku pernah bilang kepadamu, kan? Orang-orang di dunia ini bukan MP dalam game MU. Tidak peduli siapa yang dia serang. Harus dulu memahami lawannya. Tapi kamu tidak mengerti sama sekali. Berani aku menghunus pedang ke arahku. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia bergumam. Tiba-tiba dia menangis lagi. Memohon sistemmu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku bisa, lo. Aku mohon padamu. Jangan sampai waktunya habis. Masih ada waktu, bukan? Aku akan membuat dia jatuh cinta padaku. Dia akan segera mencintaiku. Aku baru saja hampir jatuh cinta pada Lan Ying akan mencintaiku. Bagaimana aku hampir membuatnya jatuh cinta dengan obat? Aku bisa, aku memohon menara jam yang jauh. Terbayang suara jam tepat pukul 12 siang. Suara dia tiba-tiba berhenti. Hanlin dibunuh. Dokter dan polisi segera tiba. Penyebab kematian Hanlin didiagnosa sebagai serangan jantung mendadak. Jalan permainan yang ia pilih berbeda dengan pilihanku. Aku memilih tumbuh sejak kecil di dunia ini. Menunggu misi datang. Sedangkan dia memilih masuk ke dunia setengah jalan. Langsung menerima identitas yang sudah jadi dan menyelesaikan misi. Dia tidak punya keluarga di sini. Teman. Lokasi segera dibersihkan oleh sistem. Apakah dia masih punya kesempatan di dunia lain? Aku bertanya dengan lembut. Sistem menghela napas. Dia sebelumnya menandatangani misi game cepat. Hadiah yang diminta kontrak. Bukan hanya tubuh sehat dari dunia asal. Tapi juga kekayaan tak terhitung. Semakin banyak yang diinginkan. Hukuman yang tidak dapat diselesaikan pun menjadi yang terberat. Jika sistemnya tidak menghapus sesuai aturan. Setelah dia melakukan kesalahan, promosi dan kenaikan gaji juga akan terpengaruh. Jika sistemnya memohon belas kasihan untuknya. Hasil terbaik yang mungkin hanyalah kembali ke dunia semula. Namun dia tidak akan lama hidup di dunia asalnya. Aku menghela napas. Mengapa bisa begitu? Lulan Ying menanyakan kepadanya dengan tegas, apakah dia benar-benar mati? Jika aturan permainan tidak selesai, tugas dalam panduan akan dihapus. Aku menjawab, tapi bukankah kamu baik-baik saja? Itu karena sistemku membantu membuat permohonan khusus. Jika tidak ada, pada hari kamu bertemu Hanlin, aku sudah mati. Ini sebenarnya adalah permainan yang kejam. Sebuah permainan yang mempertaruhkan nyawa. Kami yang berjuang di dunia asal datang ke sini. Semua memiliki tujuan. Tentunya juga harus mematuhi dan menerima aturan permainan. Hanya saja aku beruntung menemukan secercah kelembutan dalam permainan yang seharusnya dingin. Bagaimana bisa begini? Lulan Ying bergumam. Bagaimana bisa begini? Bagaimana mungkin benar-benar mati? Aku tidak tahu. Dia mengangkat tangan, bergetar sedikit. Ahi, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu tidak menyadari aku memalingkan kepala meninggalkan tangannya.
Namun selama 5 tahun, kamu memiliki banyak kesempatan untuk menanyaku. Aku juga memiliki banyak kali ingin curhat. Tetapi setiap kali selalu ditolak dengan dingin olehmu. Berapa kali saat menoleh kembali, dia menghilang dari pandangan. Berapa kali mencoba berpelukan, dia berbalik dan pergi. Tidak menyelesaikan tugas, menghadapi ketakutan akan kematian. Tidak mendapatkan cinta, rasa sakit dan kehampaan dalam hati. Aku sangat berharap dia bisa berbalik melihatku. Meskipun tidak ada kata-kata penghiburan. Hanya mendengar aku berbicara saja sudah cukup. Tetapi dia tidak pernah memberikannya. Kesempatan bagiku untuk berbicara sudah cukup. Dia maju, memegang tanganku dengan suara bergetar. Xiao Li berkata. Bos lu pergi mencari sistem. Xiao Zhao berkata. Sistem? Dia berkata bahwa dunia ini memiliki sistem. Jika dapat menemukan sistem apa itu, mungkin bisa menemukan cara untuk terlahir kembali atau kembali ke masa lalu. Saya mendengarnya merasa sangat haru. Ada gunanya apa? Daripada memikirkan hidup kembali satu kali. Lebih baik menghargai masa depan. Orang yang akan berada di sampingnya. Mungkin dia juga tahu. Mungkin dalam hidup ini dia tidak akan menemukan orang yang sebaik Jiang atau Lin yang memperlakukannya. Xiao Zhao mengungkapkan perasaan. Xiao Zhao dan Xiao Li akan menikah. Saya memberinya cuti pernikahan. Saya juga memberi diri saya cuti 1 hari. Sistem saya di sini membantu menyelesaikan beberapa urusan yang ditinggalkan oleh sistem Hanling. Sekarang harus pergi. Saya ingin memberi bir. Saya pergi ke pantai. Duduk di atas batu karang, sistem. Saya memanggilnya beberapa hari ini. Saya terus memikirkan satu pertanyaan. Kamu bilang mengapa batas waktu tugas Hanlin hanya 1 tahun? Sedangkan saya malah memiliki 5 tahun? Ah! Dia tergagap. Saya tersenyum. Secara logika, meskipun kami memilih jalur yang berbeda, batas waktu tugas seharusnya sama. Sebenarnya kamu setiap tahun mengajukan permohonan khusus untuk saya. Benar? Dia diam seakan agak malu. Apa yang kamu gunakan untuk menukar 5 tahun ini untuk saya? Hanya bonus kinerja saya. Jadi, apakah kamu pernah menyesal? Saya tertawa. Lagi pula bersama orang seceroboh saya. Menghabiskan 5 tahun yang sia-sia. Seharusnya sangat memengaruhi kariermu, kan? Tidak menjawab tante sistem. Suaranya terdengar sangat serius. Saya tidak pernah menyesal. Karena saya selalu percaya bahwa orang yang hidup dengan sepenuh hati harus diperlakukan lembut oleh dunia. Saya terkejut. Matahari terbenam di cakrawala laut. Burung camar berkelompok terbang melintasi sudut mata. Entah kenapa rasanya agak asam. Terima kasih. Kau memang sistem yang sangat lembut. Dia tertawa. Tidak ada lagi alasannya. Tertawa, tidak ada yang penting. Yang penting adalah kesenangan dalam pekerjaan. Bekerja sama denganmu. Aku sangat senang. Lagi pula tante, kamu tidak bodoh sama sekali. Orang yang memberi dengan sepenuh hati tidak seharusnya diinjak-injak atau diejek, aku mengelapnya. Mengelap sudut mata. Apakah di masa depan aku masih bisa sesekali bertemu kamu dan mengobrol?
Mungkin tidak bisa lagi. Suara dia juga membawa sejumput kesepian dunia ini. Kedepannya tidak akan ada lagi penyerang publik yang datang. Jadi setelah kali ini mungkin memang tidak akan bertemu lagi, begitu. Sistem sudah 5 tahun. Sepertinya aku belum pernah menanyakan apakah kamu punya nama. Kami tidak punya nama. Karakter adalah kode nomor. Saya mengkode nomor sebenarnya cukup menguntungkan. Yakni 520. Dia menghela napas. Sayangnya tidak membawa keberuntungan emosional bagimu. Aku menggelengkan kepala. Apa yang aku dapat di sini jauh lebih banyak daripada cinta. Terima kasih. Aku pelan-pelan mengangkat gelas ke arah jauh. Sistem terkejut sejenak. Setiap kali kamu bahagia. Aku berkata pada diriku tentang masa depan yang baik. Aku rasa pasti menari akan terlihat indah. Saya percaya pada huruf ini. Aku sangat suka melihat. Aku melihat surat satu surat, angin meniupku. Aku tahu. Aku akan meninggalkan dan membalas surat. Di ujung lain pantai kepala ada lautan bunga. Setiap bunga bergoyang dengan anggun. Aku bangkit dan berjalan menuju lautan bunga. Aku akhirnya tinggal di dunia yang tidak lagi ada penyerang. Aku dipenuhi dengan ketidakpastian yang berwarna-warni. Aku percaya orang yang berusaha keras dalam hidup. Keberuntungan akan terlalu buruk. Percaya bahwa kepercayaan akan menjadikan hari-hari menjadi berwarna-warni. Aku juga percaya. Suatu hari nanti, tidak lama lagi. Aku masih akan terharu dan mencintai orang yang layak. Aku akan berani dan teguh melangkah menuju jalan ke masa depan. Selesai seluruh teks. Terima kasih telah menonton. Jika kamu menyukai video ini, beri up 1 like dan ikuti. Pembuatan tidak mudah. Dukungan kalian adalah motivasi terbesar bagi up untuk memperbarui konten.